Halo, selamat siang. Ketemu lagi bersama saya Rian di channel Airsofter Purwokerto. Hari ini kita kedatangan unit lagi. Kenapa ini kalian pasti penasaran kan? Ini ada tulisan Speed QB. Salah satunya karena ini nanti yang akan kita review adalah unit yang buat main di Speed QB. Walaupun ya nggak ini juga sih, kalau kalian mau main buat di Cikupi juga oke. Cuma dari segi bentuk dia emang agak nyeleneh dikit. Nih kita buka Airsoft Gun GNG Armament SSG-1. Nah sebelum ke unit ini kita bahas ini ya, Speed QB dulu ya. Speed QB itu sebenarnya permainan yang dipopulerkan itu kurang lebih tahun 2016, dimana sistemnya hampir sama seperti paintball. Sistem paintball jadi kompetitif game ya, jadi modelnya model liga. Menurut saya sih oke ya, karena permainannya cepat, hanya 3 menit. 3 menit itu kita pasti sudah bisa nge-shoot atau ya keduluan ditembak, dimana aturannya emang agak ribet, tapi oke lah, namanya suatu aturan ya harus kita taati. Di sini biasanya unit dari Speed QB itu menggunakan tracer. Kebanyakan juga pakainya AEK, ada beberapa yang pakai HPA atau GBP. Apabila dia posisinya runner, dia biasanya menggunakannya handgun gitu ya. Nah yang kita bahas hari ini keluaran GNG. Ini unit ini terkenal karena pernah digunakan oleh SWG ya. Dia tokoh populer di airsoft di Amerika sana. Ini contohnya GNG Armament SSG-1. Ini kalian bisa lihat. Nah, GNG SSG-1 Airsoft AEK Rifle. Ada beberapa tipe yang keluar. Ini setahu saya tipe Asia ya. Asia keluarnya yang ini. Di beberapa game sih emang nanti saya jelaskan ya kenapa ini ada model long trigger atau double trigger sama yang model standar. Nah, ini sudah dilengkapi dengan mousepad. Beratnya juga sangat ringan. Oke, kemasannya khas sekali model GNG. Kita buka ya dalamnya ya. Oke, nah ini ada buku pedoman biasa, buku pedoman pemilik. Nanti kalian bisa, ada beberapa bahasa ini, bahasa Cina, Inggris, Spanyol juga ada. Nanti kalian bisa pelajari sendiri. Kemudian mag ya, mag kapasitasnya 100. Ini mag kapasitas 100, bawaan dari GNG punya, transparan, bagus. Ini enggak bawaan ya sebenarnya, cuma ini saya beli karena emang harus menggunakan adaptor buat nanti pasangan di tracernya. Ini ukurannya 14 mm CCW. Ini tidak termasuk pembelian. Cuma ini kebetulan saya beli karena pakai unit ini. Harganya kurang lebih 500.000 lah. Harganya terpisah. Saya taruh sini. Kemudian unitnya sendiri. Ini unitnya. Oke, kita coba. Seperti biasa, kita buang dulu dusnya ke samping. Nah, kalau dari bentuk, dia bahan seperti biasa polimer. Ini metal, bahannya metal. Kemudian depan juga metal. Nah ini nanti yang ujungnya ini yang buat dipasangin oleh adaptor karena buat pemasangan tracer. Saya nggak tahu kenapa nggak langsung dibawakan aja ya. Yang jelas sih kalau lebih enak dari pemakaian ini biasanya menggunakan tracer yang jenis GNG juga, karena pengaturannya dia di ujung depan buat on off tracer itu. Kebanyakan tracer kan di belakang nih, di belakang otomatis dia agak kesusahan ya apabila mau nge-onin lagi ya, karena biasanya tracer itu 20 menit lah, ke 20 menit dia akan mati sendiri apabila nggak digunakan, buat menghemat daya gitu. Oke, kita kembali ke unit ini. Yang menarik di unit ini adalah bentuknya nggak biasa. Kalian bisa lihat bentuknya aneh.
Ya nggak kebanyakan M4 lah, walaupun ini jenisnya M4 ya, tapi saya suka sih karena ringan. Terus popornya ini bisa ditekuk ya, ini bisa ditekuk. Nanti kalian bisa contoh, nanti ya saya contohkan. Ini bisa ditekuk kurang lebih 45 derajat untuk lebih memudahkan pada saat aiming. Kenapa? Karena biasanya kalau pemain speed QB itu harus menggunakan full max atau full helm, full pelindung muka ya. Otomatis ketika buat aim itu agak susah. Tapi ketika pakai ini dia agak tekuk lagi, otomatis penggunaannya jadi lebih mudah. Itu. Untuk beratnya sekitar 2 kg. 2 kilo, jadi cukup ringan, dengan panjang 70 cm. Dan ketika di adjust dia sampai 80-an, 80 cm. Jadi ini memang bisa disetel. Baterainya menggunakan LiPo biasa, Sugus, menggunakan Sugus biasa. Nah ini mic-nya karena jenisnya M4, dia kompatibel sama semua jenis ini ya, jenis mic lainnya ya, M4 lainnya ya, dia kompatibel. Di sini enak sih harusnya. Saya biasa pakai ini, atau bawaannya dari bawaan Ares itu juga lebih enak juga. Itu, ini sudah ada warningnya, dia menggunakan MOSFET ya. Paling itu aja sih yang dibahas. Dia menggunakan gearboxnya gearboxnya menggunakan versi 2 full metal khas JNG. Motornya tipenya long, dinamonya ini tipenya long. Fire modenya single, ini safe, single atau semi auto sama auto. Dia menggunakan MOSFET, bisa disetel. Burstnya 3 peluru atau 3 BB keluar secara beruntun. Itu. Pop up-nya ada adjustable di sini, pengaturannya mudah juga jadinya. Oke. Paling itu aja sih. Nah, yang membedakan nih, saya bilang tadi ya, saya hampir lupa. Ini versi Asia. Versi Asia dia long trigger. Kenapa ini saya bilang enak buat main? Karena kita istilahnya nih, 2 jari ini bisa buat main. Tapi basicnya sekarang aturannya udah dirubah, jadi buat seperti ini nggak boleh ya. Ketika menekan trigger ini wajib tangan menempel di grip, kemudian hanya satu gini, cepat boleh, karena aturannya dia harus single only. Nah ini versi Asia, jadi ada keluar beberapa versi. Yang kedua adalah versi Eropa atau Europe ya, Amerika. Dia seperti kebanyakan trigger lainnya, dia standar, jadi hanya sampai sini aja, kemudian pelindungnya juga sampai sini. Jadi ini memang versi long gitu, dan tidak boleh digunakan buat kompetisi. FPS nya kurang lebih kalau di spek 340, tapi kenyataannya dia bisa sampai 380. Saya nggak tahu kenapa, ada perbedaan yang cukup signifikan. Gitu aja. Ini udah metal, bagus sih saya bilang. Oke, jamin kalau pakai ini ya harusnya juara sih, tapi balik lagi ke skill kalian masing-masing. Kalau saya mah cuma pemain biasa aja. Tapi kalau pakai ini unitnya bener-bener enak, karena pendek ya, ringan, dan ini bisa menyesuaikan. Popornya bisa ditekuk. Gitu aja. Oke, terima kasih untuk pembahasan kali ini. Kalau ada saran atau kritik silahkan komen di bawah, atau ada unit yang ingin dibahas silahkan komen aja. Kalau ada unitnya seperti biasa saya coba bantu buat di review. Terima kasih, saya Rian dari Airsoft Tower Purwokerto. Selamat siang.